Berdasarkan laporan Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Oktober 2025 berada di level 121,2, tercatat lebih tinggi dari bulan September, yakni sebesar 115. Ya, survei konsumen Bank Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan indeks keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat tajam dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tercatat IKK Oktober berada di level 121,2, lebih tinggi daripada September 2025. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK Oktober 2025 berada di level 121,2, tercatat lebih tinggi dari bulan September, yakni sebesar 115. Capaian indeks keyakinan konsumen ini menandakan konsumen tetap optimis, yakni indeks di atas 100 dianggap optimis. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, peningkatan keyakinan didorong oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE yang mencapai 109,1 dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK sebesar 133,4, tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya masing-masing 102,7 dan 127,2. Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran indeks keyakinan konsumen Oktober 2025, tercatat meningkat di semua segmen. Secara spasial, indeks keyakinan konsumen ini juga meningkat di sebagian besar kota survei, terutama Medan, Pontianak, dan Padang, menunjukkan persebaran optimisme yang luas di berbagai wilayah. Sedangkan berdasarkan kelompok usia, optimisme tertinggi tercatat pada usia 20 hingga 30 tahun sebesar 125 atau naik dari 120,6 pada bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, keyakinan konsumen menguat, belanja rakyat melesat di akhir tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Kemudian juga sudah bergabung Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Langsung saja kita sapa ini. Hey, halo Pak Roy, apa kabar? Selamat pagi, Mas Pras. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heri, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak Heri. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Mas Pras, Pak Roy. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Heri mungkin bisa mereview ya bagaimana sih sebenarnya kondisi saat ini, karena tadi sudah disampaikan begitu bahwa dari sisi indeks keyakinan konsumen ini justru mengalami peningkatan. Apakah memang ini realisasinya di lapangan juga menunjukkan bahwa tren dari beragam kebijakan-kebijakan ekonomi ini bisa mendorong lagi daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, iklim dunia usaha yang semakin kondusif begitu Pak Heri? Ya, kalau kita lihat data Bank Indonesia yang terakhir ya Oktober 2025, itu memang tampak sekali ada kenaikan optimisme di lingkungan masyarakat. Bagaimana optimisme ini bisa naik besar itu ya, itu terutama itu kan karena didorong oleh ada keyakinan bahwa penyerapan lapangan kerja itu tersedia. Lapangan kerja tersedia, kemudian juga dengan demikian penghasilan masyarakat itu akan bertambah. Itu ada keyakinan seperti itu. Makanya kalau kita lihat data Bank Indonesia itu alokasi untuk tabungan itu juga kan dari 13 sekian persen itu kemudian menjadi 14 sekian persen dari total pengeluarannya dia, masyarakat secara umum. Nah, yang menarik nih dari secara umum data ini yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ini IKK atau indeks keyakinan konsumen ini merupakan yang tertinggi di dalam 8 bulan terakhir di tahun 2025. Jadi masyarakat punya keyakinan soal ketersediaan lapangan kerja seperti tadi saya bilang, itu keyakinan itu merupakan juga yang tertinggi. Bahkan 5 bulan sebelumnya ada masyarakat itu pada umumnya itu pesimis. Bakal ada ketersediaan lapangan kerja karena indeksnya di bawah 100. Jadi dari pesimis kemudian menjadi optimis. Ini menurut saya itu lompatannya cukup besar gitu ya. Nah, yang menarik lagi dari data itu, keyakinan konsumen itu terjadi pada semua kelompok pengeluaran. Dan yang menarik itu pengeluaran masyarakat terbawah yaitu 1 juta sampai 2 juta per bulan, itu tingkat keyakinannya pada Oktober tertinggi dalam 7 bulan terakhir. Bahkan kenaikannya merupakan yang terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran masyarakat yang lain, baik yang 3 juta sampai 4 juta atau bahkan yang di atas 5 juta. Jadi optimisme ini dimulai dari bawah, sehingga dengan adanya optimisme ini kemudian didorong oleh berbagai macam stimulus dari pemerintah, kita berharap bahwa mereka akan merealisasikannya dalam bentuk konsumsi. Ini kan biasa ya,
kuartal satu itu juga konsumsi naik, biasanya kan ada lebaran, kemudian juga kuartal 2 itu didorong oleh konsumsi untuk pendidikan. Nah, di kuartal 4 ini juga didorong oleh ada libur Natal dan Tahun Baru gitu ya. Nah, ini juga masyarakat bahkan yang tidak punya duit pun akan konsumsi di sini. Ini Oke. memang siklusnya akan seperti itu. Baik, Pak Heri, itu untuk kondisi real begitu yang terjadi saat ini. Nah, dari sisi pelaku usaha retail sendiri bagaimana, Pak Roy? Anda melihat begitu, paling tidak di kuartal 4 ini kita review dari beberapa kuartal sebelumnya, apakah memang trennya akan cenderung positif terus sampai dengan akhir tahun? Ya tentunya kalau kita menyimak kinerja bisnis retail ya sepanjang Januari sampai Oktober ya, kita lihat di tahun 2025 ini sebenarnya menunjukkan pola yang mix. Mix artinya pada semester pertama pertumbuhan itu relatif moderate ya. Kita tahu bahwa situasi kondisi tekanan daya beli dan tingginya harga pangan global itu sangat mempengaruhi dengan kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan atau spending money-nya untuk konsumsi. Namun sejak kuartal ketiga, ya kita sudah di kuartal keempat sekarang. Sejak kuartal ketiga tren penjualan mulai meningkat memang, ya apalagi kita mau memasuki akhir tahun, biasanya konsumsi juga akan meningkat karena akan ada katakanlah pembagian hasil atau dividen atau bonus dan lain sebagainya yang diharapkan oleh masyarakat, maupun juga kita tahu bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan pemerintah pasti akan menjaga bagaimana ketersediaan dan kestabilan harga dapat terjangkau. Nah, itu yang membuat korelasinya dengan indeks kepercayaan konsumen itu tentunya akan mempengaruhi. Kita tahu tadi 121,5 dari sebelumnya 115. Ada optimisme mengenai ekonomi yang membaik. Tadi sudah disampaikan bahwa adanya peluang tenaga kerja ke depan, kemudian juga adanya harapan. Biasanya kalau di akhir tahun masyarakat itu melihat di awal tahun biasanya diharapkan ada kenaikan income ya, di mana rumusannya sudah kita ketahui, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada harapan-harapan seperti itu. Tetapi di satu sisi masyarakat boleh optimis, memiliki keyakinan mengenai ekonomi yang membaik karena pertanggungjawaban 1 tahun pemerintah yang baru juga sudah menunjukkan kinerja ya. Tetapi pada kenyataannya fakta lapangan masyarakat tetap masih menahan belanja ya, atau katakanlah mereka lebih kepada kebutuhan pokok atau kebutuhan hari-hari yang mereka perlu beli, yang perlu makan dan minum, itu yang diutamakan ya. Makanya di dalam sektor itu ya yang terlihat itu pergeseran yang cukup signifikan adalah makanan dan minuman, bisnis makanan dan minuman, leisure, ketika masyarakat tidak belanja tapi mereka tetap berusaha untuk leisure ya. Belanja dengan leisure itu tentunya berbeda nilainya. Leisure lebih sedikit nilainya daripada berbelanja. Nah, itu yang membuat pertumbuhan retail kami sudah perhitungkan ya berkisar hanya antara sekitar 3,5 sampai 4% untuk tahun ini ya. Ya nggak sama dengan tahun lalu, tetapi paling tidak kita harapkan di angka 4% ini bisa tercapai. Inilah kinerja atau kondisi sektor retail yang sebenarnya. 4% lah ya, sampai dengan akhir tahun. Kita akan lihat bagaimana dengan ada momentum Nataru. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Roy dan juga Pak Heri. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari indeks keyakinan konsumen yang tadi sudah disampaikan. Trennya menunjukkan kenaikan begitu, paling tidak sampai dengan akhir tahun optimisme masih akan terus menanjak. Ini dia pergerakan dari bulan Januari tahun 2025 ini sampai dengan Oktober. Kalau kita lihat memang dalam Januari di 127,2 cenderung turun begitu sampai dengan bulan Mei di 117,5 poin, dan kita lihat fluktuasinya terus berlanjut sampai dengan bulan September di 115 poin untuk indeks keyakinan konsumen. Namun di bulan Oktober mengalami kenaikan hingga 121,2 poin untuk IKK di tahun 2025. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan proporsi dari pengeluaran konsumen. Ini dia datanya untuk konsumsi di tahun 2025 ini periode yang sama Januari sampai dengan Oktober
Oktober, kita lihat proporsi pengeluaran konsumsi, kita lihat dari Januari 73,6%, sempat mencapai yang posisi tertinggi di 75,4% pada bulan Juli, kemudian sempat turun Agustus, naik lagi di bulan September 75,1%, tapi di bulan Oktober ada penurunan kembali menjadi 74,7% untuk proporsi pengeluaran konsumen untuk konsumsi di tahun 2025 ini. Apakah nanti kita bisa sandingkan dengan informasi yang sudah disampaikan Pak Roy begitu, bahwa masih banyak masyarakat yang menahan diri nih untuk bisa membelanjakan lebih jauh lagi begitu. Dan kita akan cermati untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ini dia kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025 untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ya, memang ini dia pergerakannya cukup fluktuatif dari 4,91% secara tahunan di kuartal 1 2024, kuartal 1 2025 mengalami kenaikan menjadi 4,95%, kuartal kedua naik 4,97%, namun sayang di kuartal ketiga tahun 2025 ini karena memang biasanya siklus setiap kuartal 3 begitu ya, memang low season, nanti diharapkan di kuartal 4 akan melonjak lagi dan tercatat 4,89% secara tahunan untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mandi dan juga Bapak Heri Gunawan. Baik. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, lantas Pak Heri, apa yang bisa kita cermati begitu dengan beberapa data tadi? IKK naik, tapi kalau kita lihat tadi Pak Roy sudah menyampaikan masih ada juga masyarakat yang ya cenderung menahan diri nih untuk bisa konsumtif lagi dengan memprioritaskan ya bahan-bahan pokok ataupun memang kebutuhan-kebutuhan primer begitu di masyarakat. Ya, kalau menurut saya itu gini, indeks keyakinan konsumen itu adalah modal dasar bahwa masyarakat akan melakukan konsumsi. Itu satu hal ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dengan konsumsi yang menurut saya itu stabil, relatif stabil ya di 4,89% itu menunjukkan bahwa masyarakat itu juga masih punya daya beli. Nah, daya beli masyarakat ini kemudian oleh pemerintah yang kita lihat mulai pada tahun 2000 Oktober, November, Desember yang sekarang sudah disiapkan dan sudah diluncurkan oleh pemerintah itu adalah didorong untuk percepatannya karena dengan harapan demand masyarakat itu akan semakin besar. Jadi gitu ya. Nah, dengan modal keyakinan konsumen yang tinggi karena dia sudah yakin bahwa ekonomi itu akan membaik, penghasilannya akan baik, lapangan kerja tersedia. Maka yang kekhawatiran tadi disampaikan oleh Pak Roy Mende itu diharapkan kayak skat-skat itu akan mengalami akan langsung bisa ditembus. Ditembusnya lewat apa tadi? Misalnya pemerintah kan sudah mengeluarkan ada pajak ditanggung pemerintah. Itu untuk tadinya pekerjaannya untuk pekerja di padat karya, sekarang pekerja juga di pariwisata, di sektor makanan dan minuman. Mereka tidak perlu lagi membayar PPh. PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk masyarakat yang bawah itu kan tadi menarik kita lihat. Kenaikan tertinggi itu adalah masyarakat, keyakinan konsumen tertinggi itu adalah masyarakat di penghasilan terendah 1 sampai 2 juta per bulan. Nah, keyakinan masyarakat yang disinilah yang kemudian mengalami kenaikan tertinggi. Karena diantaranya mereka masih mendapatkan BLT, masih mendapatkan subsidi-subsidi yang lain. Nah, keyakinan ini saya yakin itu akan mendorong yang kita kebekuan, katakanlah kebekuan pada industri retail. Karena biasanya industri retail itu kan mereka yang belanja itu banyak juga yang masyarakat di kelas bawah. Karena kita lihat sekarang itu mereka itu yang belanja durable goods juga mengalami kenaikan. Jadi barang-barang yang awet seperti kulkas atau yang lain-lain itu kan juga kan mengalami kenaikan. Jadi menurut saya indeks keyakinan konsumen itu adalah sinyal positif bahwa sampai akhir tahun nanti itu potensi konsumsi itu akan lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga. Itu makanya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini semacam riding the wave. Karena ketika kuartal 4 itu ada siklus orang belanja banyak, maka disitulah didorong berbagai macam stimulus gitu. Sehingga permintaannya naik, keyakinannya naik, tingkat permintaannya naik, kemampuannya pun akan naik. Kemampuan untuk berbelanja sehingga konsumsi diharapkan akan naik pada kuartal keempat nanti. Oke, itu diharapkan bisa menjadi boosting ya untuk bisa meningkatkan lagi tingkat konsumsi masyarakat di akhir tahun. Nah, Pak Roy, Anda melihat bagaimana? Ada momen Nataru begitu nanti yang akan jelang juga oleh masyarakat kita. Berarti kan ini benar-benar momentum yang benar-benar harus dimanfaatkan. Mengingatkan momentum pertama ini rentangnya cukup jauh ya Pak ya kalau pada saat momen Ramadan di awal tahun begitu nih Pak Roy. Ya memang sesuai tadi Pak Heri sampaikan bahwa memang kita melihat juga di 2 bulan terakhir ini
Bahkan kami memprediksi bisa ada kenaikan kalau tadi antara 4,8%, bisa ada kenaikan bisa sampai 6%, ya. Oke. Jadi kurang untuk 2 bulan terakhir ini. Tapi kalau diambil average 1 tahun, ya nggak lebih dari 5%, masih 4,5 sampai 5% secara rata-rata tahunan. Jadi memang lebih sedikit di bawah dari tahun lalu. Tahun lalu bisa 5,2, 5,1, 15%. Nah, kondisi seperti ini memang yang perlu kami beri catatan adalah bagaimana pemerintah juga bisa melakukan contingency plan atau mitigasi. Karena kita ketahui ya di akhir tahun biasanya, ya ini kita lihat pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, beberapa komoditi akan meningkat harganya. Ya, jangan sampai ekspektasi konsumen yang sudah optimis, ya mereka kan sekarang optimismenya itu karena melihat ekonomi membaik. Ya, kemudian walaupun tidak diiringi dengan belanja yang meningkat, tapi mereka masih sebagian menahan karena ada istilah sekarang smart consumption era, ya. Pembelian itu bukan dengan emosional, tapi dengan rasional. Nah, kita berharap tentunya ini mesti dijaga. Bagaimana yang namanya dua hal pokok yang selalu jadi fenomena di akhir tahun, yaitu ketersediaan barang dan kestabilan harga. Nah, kalau dua ini tidak dapat tertata atau tidak balance, maka optimisme tinggal optimisme. Tapi pada kenyataannya masyarakat akan tetap menahan belanja atau mengurangi lah yang pokok-pokok saja. Sehingga harapannya yang 6% itu mungkin bisa terdegradasi turun ke bawah. Jadi bagaimana mitigasinya? Bagaimana nah ini mestinya sudah diadres. Ya, jangan sampai justru sudah kenyataannya terjadi baru panik. Kemudian baru mencari langkah-langkah yang keburu sudah turun kemampuan daya beli karena adanya ketidaktersediaan bahan pangan atau komoditi dan akibatnya supply turun, demand tetap atau demand bertambah, harganya naik. Nah ini yang mesti dipikirkan kontingensinya. Sehingga kita tidak dalam euforia yang optimisme yang berlebihan, tapi kita juga harus melihat pengalaman-pengalaman yang lalu itu dijadikan histori untuk membuat mitigasi. Karena seringkali yang kelemahan kita ini melihat mitigasi. Ya, kita punya perencanaan dan kali bagus, tapi mitigasinya seringkali terlewatkan. Nah ini yang perlu disimak untuk diperhatikan sehingga consumption sebagai kontributor 58% dari pertumbuhan ekonomi kita itu masih terjaga sebagai harapan kita menambah pertumbuhan di tahun ini sekitar 5,2 atau 5,3%. Nah itu dia, strategi yang perlu kita optimalkan lagi begitu di akhir tahun dengan, ya ini tinggal menghitung hari saja lah akhir tahun 2025 ini. Apakah benar-benar masih dioptimalkan? Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Roy dan juga Pak Heri. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Kemudian juga ada Bapak Heri Gunawan, Director Next Indonesia Center. Baik, menyikapi dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan begitu ya, baik dari sisi ekonom, kemudian juga dari sisi pelaku usaha. Lantas bagaimana menyikapi momentum akhir tahun ini? Pak Heri, dari sisi pemerintah, kebijakan apa yang masih bisa di-boosting? Apakah beragam kebijakan, kita tahu ada berjilid-jilid sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat, menciptakan iklim dunia usaha yang semakin kondusif begitu. Menurut Anda ini apakah bisa sejalan dalam artian efektif atau bagaimana nih Pak? Ya, kalau dari sisi program itu memang kita lihat kan kalau kita kelompokkan setidaknya itu ada 3 kelompok ya dari program yang kita kenal dengan 8+4+5 itu. Itu yang pertama itu adalah program penyerapan tenaga kerja. Nah ini bagian komponen penting nih di dalam indeks keyakinan konsumen. Kemudian ada program yang berelasi dengan peningkatan konsumsi. Misalnya ada subsidi, pembebasan pajak penghasilan tadi ya, yang sudah diperluas, kemudian diskon bunga, dan down payment atau uang muka untuk kepemilikan rumah. Nah, kemudian bagi dunia usaha, itu juga misalnya ada perpanjangan insentif pajak penghasilan final yang 0,5% bagi UMKM. Nah, ini program ini tentu sudah bagus, akan menciptakan demand di masyarakat gitu ya. Nah, tapi persoalannya betul tadi kata Pak Roy Mende itu pemerintah jangan hanya terlena pada program ini. Nah, menurut saya sekarang sebaiknya di menjelang akhir tahun ini kita masih punya waktu nih 2 bulan. Pemerintah ini sekarang bertemu misalnya ya dengan pengusaha dengan Apindo, Asosiasi Usaha.
memastikan bahwa barang-barang itu bisa tersedia dengan baik di akhir tahun ini. Jangan sampai ada kelangkaan, itu satu hal. Dan kedua juga patut untuk berbicara dengan asosiasi logistik. Oke. Jangan sampai barangnya ada, tapi pengirimannya itu tersendat. Ini persoalan. Nah, yang ketiga juga tak kalah pentingnya, pemerintah harus kontrol dan memastikan bukan hanya pada inflasi konsumen, tapi juga inflasi produsen. Nah, kalau terjadi inflasi produsen, ini kan biasanya bahan baku nih, pasokan bahan baku. Sebab jangan lupa, 70% lebih impor kita itu adalah impor bahan baku penolong. Itu bahan baku penolong, biasa setengah jadi yang kemudian diproduksi menjadi bahan jadi. Kalau di sini inputnya terjadi inflasi, maka sudah bisa dipastikan efeknya pada output nanti yang dibeli oleh masyarakat itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, jadi menurut saya pemerintah kalau bahasa kita sergap lah sekarang ini. Ini bisa oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan yang bisa segera melakukan ini. Apalagi akan lebih bagus kalau diurus oleh Menko Perekonomian gitu ya. Nah, kira-kira gitu Mas Pras. Itu menjaga jangan sampai momentum yang sekarang ini hilang gitu. Oke. Pak Roy, lantas bagaimana menurut Anda momentum yang tersisa begitu di akhir tahun Nataru ini, apakah benar-benar bisa kita optimalkan untuk bisa meningkatkan lagi tingkat konsumsi masyarakat, kemudian nanti akan mendorong lagi indeks keyakinan konsumen kita di akhir tahun? Ya, sependapat dengan Pak Heri tadi. Jadi ada poin-poin yang tadi sudah disebutkan itu sangat relevan. Oke. Jangan euforia IKK kan kita tahu ya, ini disurvei berdasarkan random dan itu dilakukan oleh Bank Indonesia yang memang biasa melakukan. Tapi pada kenyataan on-flag-nya tentunya berbeda ya, yang seringkali kenyataannya berbeda sekali. Nah, jadi satu mitigasi atau kontingensi. Kemudian yang kedua, ya merapatkan barisan artinya ya ini memang harus diikutsertakan pelaku usaha. Kadang-kala kami diikutsertakan saat sudah terjadi alert, ketersediaan barangnya sudah scarcity misalnya ya, atau juga harganya sudah mesti naik karena perubahan cuaca. Ada beberapa komoditi ya katakanlah yang paling sering dimakan masyarakat misalnya cabai ya, ketika musim hujan pasti gagal panen semua, itu nggak bisa kena hujan ya. Kemudian juga beberapa panen-panen ya beras padi itu kalau hujan pasti gagal panen. Nah, ini bagaimana mitigasinya, apalagi kan sekarang mestinya sudah dijadikan satu ya beberapa fungsi di pemerintah. Kami berharap tentunya lebih optimal dari sebelumnya. Jadi kita ke depan melihat bahwa satu sisi tetaplah diikutsertakan pelaku usaha atau diikutsertakanlah pentahelix itu ya, akademisi, kemudian juga media, pelaku usaha, pemerintah dan komunitas. Karena apa? Karena untuk berjalan bersama itu penting dalam menghadapi situasi atau kondisi yang masih challenging saat ini. Apalagi tadi disebutkan impor kita bahan baku dan penolong. Nah, bagaimana kita impor kalau tarifnya juga belum dapat turun misalnya? Kita ambil contoh lah, kedelai kita masih mesti impor dari USA ya untuk makanan tempe kita. Lalu bagaimana ya dengan korelasi perjuangan untuk kita punya tarif? Karena ini sedikit banyak kan akan mempengaruhi. Nah, itu ada beberapa komoditi lain lagi. Jadi bagaimana pemerintah sangat terbuka lah untuk hal ini dan mengikutsertakan kami pelaku usaha. Ya, intinya memang lagi-lagi kolaborasi begitu ya, bagaimana meningkatkan integritas lagi antara kementerian lembaga, masyarakat, pelaku usaha untuk bisa meningkatkan lagi bagaimana daya beli masyarakat, ketersediaan ya kita tahu bahan pokok ataupun bahan-bahan kebutuhan lainnya dan harga yang stabil tentunya yang paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025. Baik, Pak Roy, Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Heri, Pak Roy. Mas Pras, Pak Roy. Sampai ketemu.